Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu saya absensi terlebih dahulu ya. Bagus Yulianto. Ada? Oh, mungkin masih belum bisa bergabung. Rahmani Nurul Fatimah. Hadir, Pak. Triandi Muhtarom. Hadir, Pak. Satria. Mungkin juga belum bisa bergabung. Riko Prastianto hadir. Nah, mungkin juga belum bisa tergabung juga. Oke, selanjutnya Bapak akan share screen materinya terlebih dahulu. Apakah sudah bisa terlihat materinya? Awak. Oke. Sebelumnya apakah sudah pernah mendengar tentang perkembangan sistem operasi closed source? Kalau belum, Bapak akan terangkan di materi ini. Oke. Sistem operasi closed source. Sistem operasi closed source adalah sebuah software yang source code-nya tidak dibuka untuk umum, sehingga pihak lain selain developer sistem tersebut tidak bisa mengubah apapun dalam sistem operasi. Microsoft Windows adalah salah satu contohnya closed source. Hanya ada keuntungan dan kekurangan dalam sistem operasi closed source. Keuntungan sistem operasi closed source yaitu 1. Kestabilan sistem terjamin. 2. Support langsung dari pemilik aplikasi atau program. 3. Mudah mendapatkan spesifikasi. Selanjutnya kekurangan sistem operasi closed source. Tidak ada support khusus dari pembuat atau developer. 2. Buat sosialisasi pemakai agak sulit. 3. Pengembangan terbatas. 4. Diperlukan antivirus. 5. Aplikasi tersedia umumnya berbayar. 6. Deteksi aplikasi menggunakan feedback dari pengguna. Oke, selanjutnya sejarah perkembangan sistem operasi closed source. Oh iya, ini Mas Bagus sudah tergabung. Terima kasih Mas Bagus. Sejarah, oke saya lanjut. Sejarah perkembangan sistem operasi closed source. Windows merupakan sistem operasi yang paling populer di dunia. Mulai diperkenalkan pada tahun 1985 dan sampai sekarang OS Windows masih tetap dapat memegang kepopulerannya, meskipun ini mulai mendapat persaingan serius dari Android dan macOS. Dimulai dari Windows 10, 1.0, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 dan berlanjut ke OS terbarunya yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu Windows 8. Selanjutnya ada 4 generasi dalam perkembangan sistem operasi closed source. 1. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberikan instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Kedua, selanjutnya pada generasi kedua di tahun 1955 sampai 1965, generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer, maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus dan multi programming, melayani banyak program sekaligus. Selanjutnya generasi 4. Di generasi 4 ini pasca tahun 1980-an, di mana sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada perkembangan sistem operasi closed source Windows berbasis GUI. Yang pertama, Windows 95. Pada tanggal 24 Agustus 1995, Microsoft meluncurkan tensis pertama Windows. Meskipun masih terdapat beberapa masalah atau bug, setelah diluncurkan Microsoft mengeluarkan edisi revisi untuk memperbaiki bug, yaitu Windows 95A atau Windows 95B. Ini merupakan tampilan dari Windows 95. Selanjutnya, ada Windows 98. Pada tanggal 25 Juni 1998, Microsoft meluncurkan Windows yang merupakan pengembangan dari Windows 95. Microsoft juga menyertakan Internet Explorer dan pendukung sistem USB, merupakan media penyimpanan yang kini banyak digunakan. Ini merupakan tampilan dari Windows 98. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Halo, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Belum. Oke, kalau belum ada, saya akan melanjutkan materinya. Oke, ini selanjutnya ada Windows 98 SE. Pada tanggal 9 Mei 1999, Microsoft merilis tensis sistem operasi Windows 98 SE. Mencakup banyak perangkat keras baru dan dukungan sistem berkat FAT32 yang digunakan untuk partisipasi lebih dari 2 GB.
sebuah batasan yang dapat di dalam Windows 95. Dukungan di dalam Windows 98 pun lebih baik dibanding dengan pendahulunya. Di sini ada Windows 2000. Dirilis pada tanggal 17 Februari tahun 2000. Merupakan perpaduan antara Windows 98 dan Windows NT atau Net Teknologi yang dikenal dengan kestabilannya. Perpaduan ini menghasilkan peningkatan kemampuan kerja. Salah satu peningkatan terjadi yaitu kinerja jaringan komputer yang lebih maksimal, terutama dalam pengelolaan file, setup, dan keamanan. Ini merupakan tampilan dari Windows 2000. Selanjutnya ada Windows Server 03. Windows Server 2003 merupakan sebuah versi OS Microsoft yang ditujukan untuk masa server Konfora. Nomor versi internalnya adalah Microsoft NT 5.2 build 3790. Dahulu dikenal dengan server Windows NT atau Wishless Server. Sistem operasi merupakan perkembangan dari sistem Windows Server 2000. Ini merupakan gambar dari tampilan Windows Server 2003. Selanjutnya Windows 7. Nah, pada tanggal 22 Oktober 2009 merupakan versi yang lebih disempurnakan dan merupakan pertama kalinya Windows berdedikasi untuk merilis sistem operasi setiap 3 tahun sekali. Nah, tidak terlalu lama juga tidak terlalu cepat, yang bertujuan untuk memenuhi harapan pasar yang terus melaju, disesuaikan dengan penambahan fitur yang mengikutinya. Oke, selanjutnya ada Windows 8 versi terbaru. Pada tanggal 29 Februari 2012, Microsoft meluncurkan Consumer Preview versi beta dari Windows 8 build 8250. Untuk pertama kalinya sejak Windows 95, tombol start tidak lagi muncul di taskbar, meski startnya masih harus dibuka dengan mengeklik sudut bawah layar tombol serta di kontak jam. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, jangan lupa untuk hari ini nanti saya kirimkan tugasnya di grup WA kelas saja ya. Dan Iya, Pak. Dan jangan lupa dikerjakan sebaik-baiknya. Ya, Pak. Oke, dengan adanya juga tersebut, saya harap teman-teman bisa dapat memahami materi yang Bapak sampaikan hari ini tadi. Semoga bermanfaat. Oke, kalau tidak ada yang menanyakan,
Bapak akan tutup kelasnya hari ini ya. Apabila tidak ada yang ditanyakan, Bapak tutup kelasnya hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.